Kembali lagi dengan Bung Fasi, salam ketua. Nah, kali ini kita berjumpa di nuansa yang berbeda. Kalau kemarin-kemarin kita berbicara tentang uh, banyak konstelasi politik di Kabupaten Malang, bahkan di Indonesia. Tapi kali ini saya ingin kembali kepada sosial, karena sosial ini bagian daripada juga kehidupan kita sehari-hari. Kebetulan saya kedatangan tamu salah satu tokoh yang beliau ini sudah lama sekali berada di kegiatan-kegiatan atau salah satu penggiat sosial di Kecamatan Lawang. Beliau PKSK. Beliau satu-satunya di Kecamatan Lawang yang menjadi TKSK, karena memang 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang itu ada satu-satu setiap kecamatan. Nah, TKSK itu sendiri adalah tenaga kesejahteraan sosial tingkat kecamatan atau kecamatan gitu kira-kira. Nah, langsung karena kawan saya atau senior saya sudah ada di sebelah saya. Beliau adalah Bapak Joko yang saya selalu panggil beliau ini adalah komandan. Komandan Joko yang selalu dulu awal-awal saya di Lawang selalu dapat arahan terkait dengan konstelasi di Lawang, sehingga sedikit banyak saya belajar dari beliau. Nah, apa kabar senior? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik sekali. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Kesibukan masih tetap sama. Tetap semangat dan sibuk. Ini menarik. Nah, terus kalau kesibukan hari ini selain TKSK apa? Banyak sekali, Bung. Banyak sekali ya. Terutama di lingkungan desa. Desa. Saya juga penggiat sosial, organisasi keagamaan. Oh, masuk juga di keagamaan. Nah, masuk Jesnu itu ya. Di mana? Mencakup Jesnu itu kan ya juga mencakup sosial yang kedatangan. Tahun apa, satu biatu. Jadi sejalan atau linear dengan bukan hanya sejalan, sangat sejalan. Sangat sejalan begitu. Nah, saya kan menarik sekali dari beberapa perbincangan kita mulai dari awal sampai sekarang bertemu. Bicara TKSK ini ternyata dari seorang TKSK di Kecamatan Lawang ini kan backgroundnya memang dari sosial ya. Backgroundnya dari sosial mulai dari ya sejak saya sekolah SMP, SMA, terus sudah aktif di organisasi OSIS. OSIS itu selalu sekretaris saya. Terus di kampung, di desa itu sudah bentuk organisasi keagamaan, baik Karang Taruna dan Majelis Taklim kita bangun mulai dari tahun 93. Background saya memang orang sosial. Background di sosial ya. Nah, cuma kerjaan bukan sosial. Tenaga sekarang. Tenaga lebih ke profesional ya. Profesional menuju profesional. Oh, menuju profesional. Tinggal proses profesional. Tinggal ini dari Pak Presiden. Ya. Doakan aja, Bu. Oh, siap. Sama berdoa ya. Siap. Jadi kalau backgroundnya sudah dari mulai SMA sampai hari ini selalu bersinggung dengan sosial, maka adakah kesulitan yang kemudian di sisi-sisi tertentu yang tidak pernah didapatkan dari sebelumnya ketika terjun di TKSK? Yang paling sulit menghadapi birokrasi pemerintah itu aja. Yang lainnya nggak ada.
nggak apa-apa, dilakukan saja ke Oh pemerintah. gitu ya pemerintah. Iya, Ya nggak apa-apa. birokrasi itu aja yang harus dipangkas untuk pelayanan pejabat-pejabat yang mungkin yang lebih tinggi itu ya. Sampean tahu pejabat yang lebih tinggi itu apa? Apa itu? Ya itulah pokoknya. Itu ya memang seyogyanya dipangkas, bukan hanya wacana tapi langsung direalisasikan. Iya. Realisasikan. Artinya, Contoh ya, aha, dalam kepengurusan surat menyurat, eh, gak usah takut banyak kalau kepada warga itu. Takon 1, 2, 3 aja langsung tangani gitu aja. Kemiskinan itu memang hal yang krusial, yang memang warga bukan miskin sebenarnya, tapi pola kita aja yang miskin. jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Dan memang dibiasakan oleh pemerintah, Bang. Sepakat apa tidak itu? Sangat sepakat itu. Sangat sepakat. Karena pemerintah sendiri Memberi, memberi. apa namanya? Memfasilitasi itu sehingga mereka betul. itu ya masuk ke situ. Nah, Ya, betul. Bicara ke situ artinya kalau berbicara pemerintah kan dari sudut positifnya kan memang supaya rakyat ini minimal ada kenaikan kelas misalnya, atau misalnya pemerataan gitu, dari pemerintah. Tapi pada faktanya di lapangan memang masih banyak tumpang tindih terkait dengan kebijakan-kebijakan. Nah, kita yang akan kita bahas bukan kebijakan, tapi lebih kepada ketua saja. Lebih apa namanya? Yang berapa tahun sudah di PKS kan? Alhamdulillah saya direkrut PKSK dan masuk PKSK itu tahun 2009. Pada waktu itu memang saya memang basicnya itu dari sosial ya, memang saya tertarik dengan itu. Dari tahun 2009 hingga sekarang ini memang tetap PKSK sampai detik ini. ada wacana diganti nggak PKS? Kalaupun ada wacana itu hanya isu aja. Isu ya. Karena memang PKSK memang sangat sakti. Saya yakin sangat sakti. Siap, sepakat itu. Iya. Sangat Kalaupun tidak kuat dianggap ya. sakti, kita mengsaktikan diri supaya tetap berjalan ya. tetap Karena berjalan. Ya. karena memang perjuangan PKSK itu luar biasa. Iya. Nah, yang tadi Terima kasih Bung, luar biasanya. Iya, luar biasa sekali. Jadi kita salaman dulu. Nah, jadi yang tadi disampaikan oleh beliau terkait dengan pemerintah, pejabat, jangan kita selalu mendahulukan administrasi terus, tetapi kita lihat urgensi daripada persoalan masyarakat. Betul. Ya kan? Iya, betul. Karena memang kalau apa namanya, mungkin dengan hal itu ada yang diceritakan supaya menjadi sisi edukasi atau pendidikan terhadap masyarakat, lebihnya kepada pemerintah. Yang benar edukasi ini harus seperti apa loh? Contoh hal kecil yang kita hadapi di masyarakat itu tentang kesehatan. Kesehatan itu kan orang itu kan tidak tiap hari sehat. Waktu-waktu kita bisa, terutama untuk bagi warga kita yang kita anggap kurang dalam arti finansialnya. Itu kadang seringkali itu kalau ke rumah sakit tidak ada biaya. Tapi begitu nanti masuk rumah sakit kesulitan untuk pembiayaan. Harapan saya pemerintah bisa memfasilitasi itu dengan tanpa syarat yang bertele-tele, menyulitkan. Yang menyulitkan. Kalau yang kemarin disampaikan ada narasi, ada wacana hanya pakai KTP bisa, harapannya seperti itu. Jadi harus diperjelas ya. Harus diperjelas, dipermudah dan diperjelas. Kemudahan itu yang bagaimana? Jadi pada faktanya hari ini masih. Tapi pada faktanya ini masih bukan sulit sebenarnya. Ya bisa, cuma agak menyulitkan gitu. Agak meruwetkan gitu. Artinya masih ruwet birokrasi kita ya. Iya, masih ruwet. Nah, yang sering ditemui ketika di lapangan kan ada banyak masyarakat itu bermacam-macam tingkat ketidakmampuannya seperti apa. Apakah terus kemudian yang pertama tadi tingkat kemampuannya mereka memahami tentang administrasi. Karena kan kadang di masyarakat kita masih ada yang orang
punya kakak lama, terus KTP lama, masih ada nggak? Alhamdulillah kalau sampai detik ini kayaknya belum, sudah tidak ada. Sudah Iya mulai. sudah. Sekarang sudah fix semua dan orang itu sudah ber-ektp kalau sekarang itu Oh iya. rata-rata, kecuali P4 atau gelandangan. Itu kecuali. Kalau warga yang punya di apa? Di masyarakat biasa yang di perkampungan itu alhamdulillah sudah Aman terpenuhi ya, administrasi secara administrasi. sangat administrasi. Nah kalau ini, kalau misalnya pemerintah berkaitan dengan bagaimana mengurus masyarakat yang gelandangan misalnya, Nah, panjenengan ini kan menarik ini. Bagaimana dengan keribetan administrasi dan lain sebagainya, bagaimana cara menangani? alhamdulillah kalau sekarang menangani sekarang ini yang lebih keren itu penanganan P4 gitu, tempat tinggal tidak tetap. Itu sekarang mudah sekarang. Oh, Ya, kita di dinas itu, pemerintah itu sudah terima kasih sudah memfasilitasi dengan yang namanya bias kesmaskin dan jam kesdas. Itu hanya apa ya, membutuhkan surat keterangan dari desa dan surat keterangan dari kesehatan kalaupun yang bersangkutan sakit, itu aja kalau menangani itu. menangani orang. Ya, kalau itu dalam keadaan sakit. Tapi kalau memang masih dianggap masih punya keluarga, punya sanak saudara, kita bisa jejaringkan ya kepada teman-teman lah, teman-teman se-TKSK per kecamatan tadi. Kabupaten Malang ya. Bukan hanya se-kabupaten, Jawa Timur, bahkan kemarin ada teman yang dari Kalimantan kalau nggak salah itu. Indonesia ya? Iya, dari Indonesia. Itu warga Kabupaten Malang ya. Itu terlantar di sana. Alhamdulillah sekarang sudah bertemu keluarga. Ini jasa luar biasa ini. Jasa semua pihak itu. Masuk semua ya. Tapi leadingnya TKSK. Oh, kalau apa namanya? TKSK sendiri itu berarti satu Indonesia itu konik ya? Atau koneksinya bisa nyambung ya? Lewat koordinator ya? Koordinator. Ya, Atau lewat ada langsung koordinator. Ada kabupaten, provinsi, Indonesia. jadi Ya, satu. Karena kan tidak sebanyak pendamping-pendamping yang lain misalnya. Nah, ada nggak kemudian yang di sisi apa namanya, ketika penanganan harus ada laporannya, laporan malam-malam misalnya. Kita istirahat jam 12, dari laporan masyarakat. masyarakat atau dari Terutama desa. memang laporan masyarakat nih. Lebih Dari banyak masyarakat ya? Lapor itu baru kita bisa menangani. Yang rata-rata memang laporan dari masyarakat. Dari masyarakat langsung. Dan kadang juga ditemukan warga yang terlantar atau mungkin warga yang terlantar lagi sakit, terutama lansia itu banyak yang lansia biasanya hilang gitu ya. Hilang diketemukan di mana gitu ya. Biasanya gitu. Nah, kalau koneksi antara TKSK ini sudah menjadi satu mulai dari provinsi sampai tingkat kecamatan, artinya kan sudah settle loh Pak. Ada misalnya ketika laporan itu selain WhatsApp yang mungkin ada aplikasi yang bisa langsung di-tag dari kalau TKSK sendiri memang laporan online sekarang. Kita ya langsung kalau kita laporan sudah ada tanggapan, ada solusi sementara untuk sementara. Melalui ya itu media kita punya grup. Jadi kalau di kabupaten ada grup sendiri TKSK, di Jawa Timur ada, di Indonesia ada. Keren ya TKSK ini. Untuk TKSK saya kan melihat kenapa hanya satu orang dalam satu kecamatan. Itu nggak bisa kalau jenengan takon ke saya. Ya barangkali ada. Oh pas. Memang harapan saya itu adalah semacam tenaga seperti saya ini. Minimal satu kecamatan berapa orang kan gitu. Mengcover misalnya satu desa, 2 desa, 3 desa, 1 orang gitu. Ini kan kalau di sini ada berapa nih? Ada kalau di Kabupaten Malang hanya ada 33 ya.
Karena memang kecamatannya ada 33, dari TKSK-nya ada 33. Ruang kerjanya hanya di kecamatan apa Ruang bisa? Kalau saya TKSK pribadi di Kecamatan Lawang ya, lingkup kerja saya ya satu Kecamatan Lawang, meliputi 12 desa. Ini TKSK kawan-kawan itu dari sosial ya, Sosial, dari nyel, sosial, terus juga kan masih dalam naungan dinas sosial kan, naungan atau Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Kementerian Sosial sama dengan yang lainnya. Ya. Nah, ada nggak ketika membantu orang, terus kemudian rasa kita tidak tertahankan karena mereka sangat terlantar? Kan banyak yang ditulis kawan-kawan itu, langsung orang terlantar, sampai tersentuh gitu loh. Sering sekali itu Bu, sering. Ya memang kita kerja itu kan pada empati kita, tergerak untuk membantu gitu. Memang kita dilatih untuk itu. Jadi Dilatih untuk apa ya? Lek cara Jawa niku seakenan gitu loh. jadi Ya, apa ya? Rasa itu memang dari sini. iya. Artinya, Dengan hati kita itu. kerja dengan hati berarti ya. Tapi saya revisi ya, kadang-kadang. Berarti di sisi lain harus ada. Iya, Ya memang betul. manusiawi kita ini Kita kan kerja kan. Iya. Kan Ya di sisi dikerja. lain kita sosial, kita juga kan juga saya kepala rumah tangga di sini, punya anak istri yang harus saya hidupi. Betul sekali. Kalau saya sosial tuh ya, kompor saya gimana nanti? Yo. Tapi lebih banyak ke sosial kalau saya lihat. Kan memang Ya, apa namanya? ya memang. Kawan-kawan itu ketika apa panggilan terhadap ada perusahaan-perusahaan misal orang ODGJ ya, itu kan kawan-kawan langsung turun terus sambung ke jejaring-jejaringnya itu luar Iya, biasa. kita kan kalau kerja itu nggak ada apa ya, nggak ada waktu tertentu untuk bekerja ya. Kita itu waktunya apa jeneng itu? 24 jam. 25 jam kita itu kerjanya. Oh, berarti Enggak jadi 24 jam plus 1 jam lagi. Ditambah lagi ya. Iya. Jangankan pagi hari, apa siang hari, malam hari kalau ada laporan kita berangkat. Turun gitu. Tapi pihak-pihak tertentu ikut. Sudah pasti kita jejaring, kita koordinasi kerjasama dengan lintas sosial yang lain. Tidak bukan membanggakan diri kita, semua. Ikut sertaannya. Ikut sertaan masyarakat, termasuk keamanan. Iya. Kalau saya lihat dari backgroundnya Panjenengan sebagai seorang tenaga ahli. Ini tenaga ahli ya? Saya bukan ahli loh. Maunya ahli. Oh, maunya jadi tenaga. Iya, kan memang sudah ahlinya di situ gitu. Dalam lebih spesifiknya. Ada nggak kepuasan tersendiri? Oh, sangat ada. Langsung saja jawab saya. Iya, sangat ada. Enggak apa-apa. Iya. Seperti mungkin contohnya? Apa? Contohnya kepuasan. Lek cara Jawane lawak dhewe iso nulung wong iku wis wenenge gak karo-karuan dan. Nah, di balik awak dhewe nulung wong ditungone wong iki juga ya alhamdulillah ya. Iya. Saya hidup saya gak ngapasno sosial. Rezeki di sosial itu bukan dari situ ya. Tapi yang dari yang lainnya itu ono ae gitu loh maksudnya ya. Jadi ada saja dari membantu. Iya. Kepuasan batin. Kepuasan batin, ya, nambah saudara pasti kan begitu. Nambah saudara pasti. Inilah yang tidak semua orang memiliki ya, kecuali TKSK ini kalau kayak gini-gini itu ya. Jangan memuji saya apa gimana ya itu? Setengah memuji saya. Gitu ya. Saya takut kalau gitu. Tidak. Jadi kalau bekerja saja artinya menumbuhkan satu keikhlasan yang luar biasa dan kenikmatan luar biasa. Ini bisa dikatakan cita-cita lama ini. Iya kan begitu ya? Cita-cita sampean bukan. Cita-cita Panjenengan. Karena kan ini ya. Panjenengan dari background dari awal begini. Kalau cita-cita saya dari kecil itu bukan jadi penggiat sosial. Bukan penggiat sosial malah. Saya pengen jadi pegawai, pengen jadi pejabat malah. Ini. Tapi kalau enggak Kementerian Sosial ini. Terus. Dapat itu. Gitu. Ya saya ditakdir ini
alhamdulillah pengusaha walaupun kecil itu aja lah. Oh iya. Jadi Prinsip hidup saya itu ya tadi ya saya sambil buka HP ini sebaik-baik materi. manusia, Terus? nggih, manfaat buat manusia lain kan itu aja. Ada kebermanfaatan. Iya. Ada kebermanfaatan untuk orang lain. Salah satunya Itu aja. ketika terjun di TKSK. TKSK sendiri itu luar biasa ya. Luar biasa kebermanfaatan. Biasa di luar, bukan luar biasa, biasa di luar. Iya. Nggak ada kantornya ya. Sama dengan Kantor dulu, saya dulu di kita. mana-mana. Oh, Ada iya, 12 desa itu kantor saya, termasuk rumah saya, rumah kantor ya. itu kantor. Itu. Saya ke rumah jenengan itu juga kantor saya. Yang penting ada laporan. Laporan yang melekat pada kita. Nah, selain dari situ kan saya tadi bicara TKSK yang di sebelah saya ini pengusaha, makanya beliau itu gagah itu, gagah. Tapi saya ingin banyak belajar tentang sosial, terus kemudian tadi sudah disampaikan sedikit, terus pengusaha. Gimana sih kok betah di TKSK gitu loh? Kok nggak jadi pengusaha aja? Iya. Kalau Sosial kan TKSK sudah itu ada. iya. Panggilan hati kalau saya. Ya, kan awalnya memang enggak, dulu-dulunya memang enggak ya enggak itu. Tapi setelah saya dirasa itu panggilan lah. Panggilan hati. Untuk menolong sesama itu aja. Karena ya, lewat TKSK ini gitu. Jadi jaringnya itu lebih banyak, kesempatannya, potensinya untuk menolong orang itu lebih banyak gitu. Ada naungannya juga. Ada naungannya. Jadi, kita kalau coro nih apa? Apa pakai bahasa Jawa? Legal formal ya. Legal formalnya jelas. Jelas itu. Jadi jenengan mau tak tulungi katakan ya. Saya dari sini. Saya dari sini gitu loh. TKSK. Betul. Begitu. Ada nggak ketika menolong orang, saat menolong orang, terus panjenengan tidak memakai atribut TKSK ditolak? Pernah nggak kejadian kayak gitu? Sampai detik ini belum pernah. Karena walaupun saya tidak pakai seragam seperti ini, orang sudah tahu. Sudah oleh Joko itu memang penggaweane ngono iki. Ngono iku ya sudah terkenal. Iya itu aja. Sudah melekat sampai. Ya, malah kalau yang diwajibkan itu malah instansi yang mewajibkan kalau kita nolong orang harus pakai seragam. Padahal harapan saya itu ya walaupun nggak pakai seragam ya tetap nolong orang gitu menurut saya. Iya. Mungkin instansi positifnya adalah untuk supaya orang lebih mantap gitu. Iya, ambil mengetokkan. Iya. Bahwa PKSK-nya. Gitu. Sering-sering diketok. Nah, kalau peran dari kecamatan gimana? Apa dari kecamatan? Apa sebatas jalur komunikasi, koordinasi, itu aja. Tapi tidak ada intrusi ya? Kalau intrusi tidak ada. Nah, kalau tidak ada, tidak pernah ada memang. Iya, belum. Kan jalurnya koordinasi. Jalurnya koordinasi. Kalau di desa? Apalagi di desa ya? Kalau desa manut aja dengan kita. Maaf ya. Satu orang ya. Satu orang. Kalau kita bawa lagi monitoring program, apa gitu ya, tetap iya Pak Joko gitu. Nah, gitu. Satu pertanyaan terakhir ini. Siap. Ya, Bung. Jangan banyak-banyak. Susu. Tahu kita. Kudu ngopi ya ini kita. Ya. Satu pertanyaan lagi. Ini lebih mana diprioritaskan ketika membantu orang orang tersesat daripada orang yang sedang sakit? Pengalaman nih. Jadi pengalaman nyata. Sakit yang saya prioritaskan. Sakit. Harus sakit. Kenapa? Ya. Aduh, sakit itu luar biasa dan sakit itu. Boleh orang sakit itu. Kalau orang tersesat itu sih menengok ini bisa. Tapi sakit itu nggak bisa. Kudu pahalai lu akeh lewong loro kan. Ini istilah pahalai lu akeh ya. Lewong tersesat riko sasar apa bahasanya ya kan itu tersesat ini sasar itu. Tersesat tapi dia ODGJ misalnya.
Tambah mudah. Heeh. Cak, lu begini sih. Bu, lu begini sih, kan aku. Bisa, tapi orang sakit nggak bisa. Gitu. Karena memang butuh orang sakit, butuh dan ditambani maksudnya. Butuh dan ditangani. Itu sebenarnya. Karena hubungannya dengan nyawa kan. Iya. Meskipun kita tidak tahu dia sampai di mana Iya. kan begitu. Terus ini yang saya tambahi lagi. Saya tambahi mana dan kata-kata itu. Harus. Penting nondi wong loro ya. Ambek wong kan pertanyaannya sama penting nondi wong Iya, loro, ambek wong tersesat, Heeh. terlantar lah berarti. Terlantar. Ojo maneh wong tersesat tok wong anu, keluargae lho tak tinggal dan gara-gara wong loro belani wong tak Ditinggal. tinggal. Ditanyakan tak sering malam tak tinggal. Ditinggal ya, Mbak. Iya tak. Nolongi luar apa biasa. bote nang rajin. Nang wis pokoke gitu lah. Sampai segitunya. Contoh sekali juga iki sing keluh iki ya. Awak dhewe iso nolong wong kan yo. Wis gawe puskesmas ki jam kerja. Tapi kita sendiri ini kadang-kadang gak tertangani, gak tertolong. Nah, ini juga sing polemik juga kita. Miris juga ya. Miris. Betul. Betul orang kan? Betul. Harusnya bagaimana itu? Biar ini pemerintah ya memperhatikan lah. Iya. Pejabat-pejabat yang apa ya yang berwenang is memperhatikan lah. Relawan-relawan yang di masing-masing kecamatan itu. Karena panjenengan-panjenengan yang ada di masing-masing kecamatan itu salah satunya ujung tombak kan daripada persoalan yang berkaitan dengan tugas itu kan. Langsung di masyarakat. Langsung bersentuhan dengan masyarakat. Di masyarakat. Ini saya mau tanya nih, terkait dengan tugasnya TKSK. Apa sebenarnya tugasnya TKSK selama ini? Ada 3 poin yang sudah saya lakukan, termasuk memfasilitasi orang pemerlu kebutuhan sosial ya. Kemudian memotivasi orang. Contoh ini, memotivasi orang itu ketika orang bermasalah, wis jalannya wis buntu. Ya tugas kita untuk bagaimana orang tetap semangat gitu, untuk menjalani itu. Hidup misalnya. Iya. Atau keputusasaan. Iya. Terus yang ketiga, yang poin yang pernah saya lakukan adalah memediasi. Gitu. Ketika orang punya masalah, apalagi dengan katakan anak-anak yang apa itu ya berkasus dengan hukum, kenakalan remaja itu termasuk kita bisa memediasi dari kedua belah pihak ya. Masalah keluarga termasuk juga. Masuk juga. Iya. Jadi 3 poin ini yang selalu melekat di tubuhnya TKSK selama ini. Yang terutama adalah fasilitasi. Dalam bentuk satu misalnya mediasi misalnya. Iya. Misalnya membantu. Kalau fasilitas apa fasilitas? Oh banyak sekali. Kalau jenengan ngomong fasilitas, malah panjang mana? Gak cukup 3 jam nih. Enggak apa-apa. Saya biar orang tahu bahwa TKSK. Selama ini TKSK ada gitu misalnya. Ya contoh gini. Ini barusan kasus psikotik. Psikotik itu kan anak, remaja, kasus narkoba ya. Itu terus keadaannya melarat, gak mampu lah berarti macam-macam ya. Nah, tugas kita, bukan tugas kita sebenarnya. Akan gitu aja ya. Karena masuk sosial ya. Iya. KTP. Kepingin berobat, wong tuane. KTP popo, ya kita yang berangkat. Ayo tak urus KTP, ayo tak gonceng nang kecamatan nah gitu. Itu contoh yang kecil seperti itu. Sampai segitunya. Iya. Kalau yang besar gimana? Yang besar? Belum ada lah yang besar itu. Jangan ada lah ya. Iya, sebelum ditetapkan. Saya nggak mau ada. Sebelum ditetapkan nanti. Iya. Terus kemudian untuk penanganan ODGJ. Penanganan ODGJ itu kalau kita sekali menangani ODGJ itu keren lah ODGJ itu. Orang dengan gangguan jiwa. Contoh gini, ODGJ karo apa-apa. Terus dalam keadaannya loro. Terus kita ibaratnya iki nandi jange iki apakno kan gitu ya. Iya.
otomatis kan butuhnya sini kan berobat. Nah ini berobat ini juga kita ya apa caranya mengkondisikan iki ngangkatnya yang opo kan gitu ya. Nah kita kan harus mencarikan itu Solusi ya. boleh angkutan lah ibaratnya. Siapa yang biayai? Siapa? Itu. TKSK. Yo iya, ya mbuh aku njaluk nanti kan gitu maksudnya. Sampai sedalam itu ya. Oh, iya. Sekali kita menangani kadang-kadang lek bayaran sedino saiki 150 itu kurang. Iya lah. Karena kan sampai apa namanya angkutan saja, Ya, misalnya itu kan itu rotok juga besar bisa. Itu. agak yang Itu banyak wis enggak yang menurut seperti saya, ya. itu. Itu termasuk fasilitasi seperti itu. Ada nggak cita-cita keluar dari TKSK? Oh, enggak ada. Oh, tidak ada. Iya, karena batas maksimum itu TKS itu 60 tahun. 60 tahun. Iya, saya enggak ada cita-cita. Kecuali ajal nanti ya. Mantap Kecuali ini. ajal ya, nanti. Karena ini kebaikan yang apa? Sing ya, apa ya? Saya yakin hanya saya yang Mampu. enggak. Oh, Kalau mampu semua mampu. semua mampu. Tapi kadang nggak bisa melakukan ya nggak Ah, mampu itu. juga gitu. Nah, cukup ya. Mau ditambahin lagi? Enggak usah dan Nggak usah yang. Bung Fauzi. Baik kawan-kawan, pemirsa semuanya, tadi yang disampaikan oleh Komandan Jako ini bahwa apa namanya menolong seseorang itu mempunyai apa namanya arti tersendiri dan kebermanfaatan itu sangatlah penting karena memang itu nanti akan kembali kepada kita sendiri sebagai manusia. Kita satu dengan yang lain pasti akan saling membutuhkan. Dan dari situlah saudara ketua TKSK di Kecamatan Laon selalu ada untuk masyarakat. Saya bukan ketua. Ya. Yang ketua kan jenengan. Ketua. Gitu ya. Saya salam ketua saja gitu. Oh gitu ya. Ada untuk mereka yang sangat membutuhkan dan juga bagi mereka yang sedang kesulitan tetap tidak selalu membutuhkan terus, tetapi harus saling support satu dengan yang lain, terutama dengan pemerintah juga. Pemerintah juga harus memperhatikan kita sebagai tenaga-tenaga ahli di lapangan sehingga apa? Sehingga kita bisa maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas baik dari segi fasilitas kesehatan juga itu diperhatikan karena tanpa adanya kesehatan kita tidak akan bisa bekerja dengan baik ya, tanpa ada fasilitas juga kita tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Cukup dari saya, salam ketua. Selamat datang di ruang inspirasi. Temukan cerita ngobrol penuh arti. Bung Fauzi hadir sampaikan ide. Di sini kita berbagi semangat merdeka. Jelajahi mimpi, temukan bakatmu. Kisah-kisah nyata hidupkan semangat baru. Langkah bersama, jangan tiada henti. Tangkap inspirasi di setiap detik beri. Bung Fauzi temani langkahmu dalam ruang inspirasi yang tak pernah beku. Temukan cita bersama kita, semua mimpi jadi nyata.